menjadi yakin dan menjadi paham kenapa orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sebagai sebaik-baik orang. Dan termasuk apa yang kita diskusikan ini, walaupun mungkin kita diskusi tentang Al-Quran itu tidak mungkin bisa selesai dalam satu karena begitu cakupan Al-Quran itu Masya Allah ya. Kita mentadaburi satu ayat itu saja sudah mungkin sudah sangat luas, sehingga kita dari waktu ke waktu memang mudah-mudahan kita nanti bisa mengalokasikan paling banyak waktu itu untuk Al-Quran. Jadi kita tidak hanya membaca sebentar-sebentar. Nah, insya Allah Al-Quran itu kalau kita, insya Allah ya, kalau bagi orang-orang tertentu itu sudah menjadi kayak nafas. Jadi Al-Quran itu akan kita bawa kemanapun, akan kita selalu memberikan motivasi, selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan penyembuhan, selalu memberikan penghiburan, memberikan harapan-harapan yang positif, yang sangat kuat, harapan-harapan yang sangat besar, sampai pada keyakinan kita. Ketika kita sudah mencapai keyakinan itu, insya Allah semua janji Allah itu dapat kita rasakan. Semua janji Allah. Nah, mudah-mudahan ini pangapunten nggih, saya ini sebenarnya bukan ustadz nggih. Mungkin wajah saya sudah menjelaskan. Enggak punya jenggot. Dan mungkin kalau wajahnya ustadz itu kan teduh gitu. Kalau wajah saya ini kan kayak kemerungsung gitu. Tapi dalam hati saya itu saya sangat bersyukur sekali. Masya Allah ya, sangat gembira sekali saya itu dengan hidup saya ini. Saya sangat menikmati hidup ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kami ikut ya bersama-sama dengan saudara-saudara yang sama-sama bergembira dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Mulai dari mana ya? Jadi Al-Quran ini yang kami pahami, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ini sharing ya, saya tidak istilahnya tidak tausiah atau tidak memberikan ceramah, tapi sharing mawon karena saya juga orang yang baru belajar dan belajar saya mungkin juga belum banyak. Ya, kalau Ustadz Heru tadi menyebutkan sudah dipraktekkan dan sebagainya, itu ya itu hanya opini saya. Boleh jadi itu benar, boleh jadi mungkin itu salah. Gitu. Ya, alhamdulillah, pokoknya mudah-mudahan bagian demi bagian yang kita lakukan ini nanti mencapai pada poin-poin hal-hal yang sangat kita nikmati, yang sangat kita harapkan dalam kehidupan kita, apapun yang kita cari. Karena yang saya pahami Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, manusia ini diciptakan dengan fitrahnya. Fitrah kita itu sama ya. Fitrah kita itu pengen bahagia, pengen senang ya, pengen nikmat, pengen puas, tidak mau sebaliknya, tidak mau sakit, tidak mau sengsara, tidak mau tertekan, tidak mau itu satu hal yang pokok. Dan Al-Quran ataupun agama ini adalah petunjuk bagi kita yang menjelaskan secara komplit apapun yang ingin kita ketahui. Jadi apapun yang ingin kita ketahui, Al-Quran bisa menerangkannya. Bahkan yang orang lain tidak bisa menerangkan, atau sesuatu yang lain itu tidak bisa menerangkan, Al-Quran akan menerangkan dengan jelas. Sehingga apapun yang kita butuhkan ya, dalam kehidupan kita, itu insya Allah Al-Quran akan memberikan jawaban, akan memberikan petunjuk, akan memberikan solusi, akan memberikan kekuatan, dan akhirnya kita sampai pada titik kebahagiaan yang kita cari. Sampai pada kepuasan, kebahagiaan, hilangnya rasa takut, hilangnya khawatir, hilangnya gelisah, apapun kondisi kita. Sehingga hidup itu betul-betul ya menjadi suatu anugerah, suatu karunia bagi kita. Jadi kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia, dihidupkan oleh Allah itu untuk bersyukur, dan bersyukur sekali kepada Allah bahwa kita telah dijadikan oleh Allah sebagai manusia.
kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ihwal penciptaan kita. Kita ini dari mana ya? 100 tahun yang lalu kita di mana? Kita itu nggak tahu. Tengpun ibu. 100 tahun yang lalu penjenengan di mana? Mungkin masih di angan-angan kakek nenek. Dan kita kira-kira 100 tahun yang akan datang itu kita akan di mana? Tengpun di Pak. Di surga. Ya. Nanti kita akan cari tahu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawabannya. Nah, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada kita dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, dan sekarang ini kita sedang apa? Nah, kita sedang apa? Untuk apa kita ada di sini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bahagia, supaya kita senang dengan hidup kita. Toh, apapun yang dicari manusia itu dengan belajarnya, dengan bekerjanya, dengan trainingnya, dengan korupsinya, dengan maksiatnya, dengan narkobanya, itu yang dicari sebenarnya apa kira-kira? Yang dicari apa kira-kira? Motivasinya apa kira-kira? Kebahagiaan pasti. Karena fitrah kita akan selalu mencari kepuasan, kebahagiaan. Walaupun caranya berbeda-beda dan hasilnya berbeda-beda, maka kita akan belajar bagaimana Al-Quran membimbing kita. Al-Quran mengajari kita, menerangkan yang pertama kali itu tentang segala sesuatu. Di sini Al-Quran itu secara ilmu pengetahuan, dimensi faktualnya, kita pun dituntun oleh Allah untuk mengamati. Ayat Al-Quran itu yang pertama kali turun itu Iqra, bacalah, lihatlah, perhatikanlah, bacalah, pelajarilah. Apa yang kita harus baca, apa yang harus kita dengarkan, yang harus kita lihat. Kita diberi penglihatan, kita diberi pendengaran, kita diberi panca indera dan semua akal, ya, perasaan kita itu agar supaya kita itu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan akhirnya kita memahaminya. Kita diperintah oleh Allah itu untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajarilah, perhatikanlah pada apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ternyata disuruh untuk membaca faktual. Jadi melihat gunung, tumbuhan, ada udara, ada awan, ada angin, ada binatang, ada buah-buahan. Al-Quran itu bicara banyak sekali tentang onta, tentang gunung, matahari, bulan. Itu Al-Quran bicara tentang itu. Menceritakan apa ini rembulan, apa ini matahari, apa ini angin ini, siapa yang menggerakkan angin, ini tumbuhan itu siapa yang menumbuhkan, dari mana, bumi itu tadinya mati di sini, kemudian diturunkan hujan di situ, kemudian dihidupkan semuanya, tumbuh-tumbuhan, bagaimana pisang itu bisa bertandan-tandan, kurma itu diterangkan semua di dalam Al-Quran. Kita disuruh membaca, kita disuruh mempelajari itu supaya kita memperoleh pelajaran. Kemudian Allah menerangkan, ya, berikutnya itu hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, ya, sebab dan akibatnya, bagaimana bisa tumbuh, ya, tumbuh-tumbuhan itu bagaimana, ya. Kemudian diterangkan manusia ini diciptakan wa min humus taqar wa mustauda, ada yang tinggal di bumi dalam waktu yang lama, tapi ada yang mati dalam waktu muda, bahkan di dalam kandungan sudah mati. Itu diterangkan semua fenomena-fenomena seperti itu apa hakikatnya gitu ya. Mengapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Apa sebenarnya yang menyebabkan itu terjadi? Dan siapa yang berkuasa? Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Sehingga konsepsi Al-Quran itu, ya, memberikan konsep kepada kita informasi-informasi yang sifatnya hubungan, ya, antara satu hal dengan hal yang lainnya, antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Misalnya apa? Misalnya ala inna bi zikrillahi tatmainnul qulub misalnya, ya. Allah menerangkan suatu konsep bagaimana hati kita bisa merasakan ketenangan, ya. Itu Allah menjelaskan kepada kita, ala ketahuilah inna bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mentadaburi Allah, dengan mengenal Allah, dengan mengetahui, ya, dengan kamu mengenal Allah itu hatimu akan menjadi tenang. Ini satu konsep.
Ini akan kita pelajari apa betul bahwa kalau kita mengenal Allah itu hati kita akan menjadi. Maka di sini kita akan dibimbing kepada faktualnya Allah itu siapa, Allah itu gimana, dan diterangkan Allah itu waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia adalah yang menciptakan untuk kamu itu semua yang ada di bumi. Waladzi anzala minas sama'i ma'a. Dialah yang menurunkan air hujan. Fa akhraja minhu minas samarati rizqan lakum. Kemudian dengan hujan itu menumbuhkan tanaman-tanaman, dengan tanaman-tanaman itu Allah memberi rezeki kepadamu. Ada padi, ada singkong, ada ubi, ada Masya Allah. Itu kita mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah dengan segala kekuasaannya, dengan segala zat yang diterangkan di dalam Al-Quran yang meluas sekali nanti ya, kita nanti akan belajar satu demi satu insya Allah. Karena memang untuk memahami, mengambil hikmah, untuk mencapai hikmah Quran ini kita memang harus ya semua. Ya, kalau kita hanya memahami atau mengambil sebagian, khawatirnya itu belum cukup sehingga pengertiannya mungkin tidak lengkap. Sehingga kita nanti insya Allah sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita akan menguasai Al-Quran dari awal sampai akhir itu apa yang diterangkan Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu sangat mudah sekali dipahami. Al-Quran itu sangat mudah sekali dipahami, tidak perlu tafsir dan sebagainya sebenarnya. Dan kita tidak perlu takut kalau orang belajar Quran tanpa guru nanti tersesat. Insya Allah tidak. Ya, tidak mungkin, mustahil bagi saya itu. Saya meyakini demikian. Tidak mungkin kita belajar Al-Quran kalau tersesat, itu tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada konsep berpikirnya. Dan banyak sekali konsep yang ditunjukkan. Misalnya ala inna bizikrillah tatma'innul qulub. Itu hampir sama dengan ketahuilah kalau kamu pengen sukses, itu caranya dengan ingat kepada Allah. Karena tatma'innul qulub, ya, hati yang tenang itu sebenarnya cita-cita dambaan setiap manusia. Sebenarnya bahkan hakikatnya yang kita cari dengan bekerja, dengan menumpuk uang, dengan punya istri, dengan punya anak itu supaya apa? Hati kita merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Tatma'innul qulub. Hati kita itu menjadi tenang, hati kita itu menjadi santai, ya, merdeka. Akhirnya kenikmatan hidup itu kita rasa. Ternyata Allah memberikan sebuah konsep bahwa kalau kita mau tenang, mau sukses, itu kita harus mengingat Allah. Mengingat Allah itu seperti apa toh? Nah, ini yang harus kita pelajari. Kadang-kadang kita udah nyebut-nyebut Allah, tapi kok nggak tenang? Kok masih pusing juga, ya? Kok masih masalah nggak selesai-selesai juga? Ini maksudnya bagaimana? Nah, kita harus belajar. Nah, karena kalau kita berhasil belajar, itu pasti kebenaran. Jadi Al-Quran itu kalimatul haq, kalimat yang benar. Walaupun dia berdiri sendiri tanpa membutuhkan penjelasan dari kalimat lain, itu pasti terbukti kebenarannya. Satu ayat yang berdiri sendiri itu saja pasti punya kekuatan bagi kita. Itu ada ruhnya masing-masing. Itu bukan sesuatu yang biasa saja. Ala inna bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan kamu kalau mengingat Allah, konsekuensinya kalau kita mengenal Allah, kita mentaatinya. Itu konsekuensi daripada mengingat Allah. Ya, kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti nasihat-nasihatnya, membenarkan kalimat-kalimatnya. Itu kalau kita mengingat Allah. Sehingga kalau definisi mengingat Allah itu harus kita perjelas juga. Jangan sampai kita, aku tuh wis dikira, wis sholawatan, wis kok jurang tenang ya nih. Kok cek urung iso turangler kok cek. Maka nanti kita harus paham dulu apa sebenarnya mengingat Allah. Sehingga kita nanti suatu ketika, benar ternyata, iya ya, aku kok gelisah, aku kok kemerungsung, aku kok ora penak, ora jenak. Ternyata lali aku karo janji Gusti Allah, karo petunjuk Gusti Allah, karo nasihat Gusti Allah. Itu saya lupa ternyata. Setelah kita ingat, hati kita, iya ya, benar ya Allah itu. Nah, ini akan kita temukan bahwa konsep Quran itu konsep yang paling benar. Ketika mungkin kita belajar kepada orang lain bagaimana mencapai kebahagiaan, bagaimana mencapai kesuksesan, itu tidak seperti yang ditunjukkan Allah kepada kita. Karena kita akan mengenal banyak konsep. Pengen tenang, pengen bahagia, yo mungkin banyak duit misalnya kan gitu.
Orang akan mengajari kita, oh nek pengen tenang ya kamu harus kebutuhanmu tercukupi, kebutuhan primer, sekunder, tersiernya harus tercukupi. Oh investasinya harus banyak dan sebagainya. Barangkali oh badanmu harus sehat. Nikmat yang paling besar itu adalah kesehatan. Apakah benar? Konsep-konsep itu nanti akan kita perbandingkan dengan konsepnya Allah, dengan statement-statement dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, saya ingin menerangkan atau apa yang saya pahami ya, menyampaikan yang saya pahami tentang Quran itu menyampaikan fakta-fakta ya, suruh kita tuh memperhatikan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan. Itu apa tuh kira ngerti. Jadi kita itu harus banyak teknik ya. Iya, banyak teknik ya. Iya, makanya kan lihat gunung, lihat laut ya. Mungkin suatu ketika kita perlu ke antariksa gitu ya. ikut siapa itu Elon Musk mungkin dengan SpaceX-nya. Masya Allah. Ya. Jadi supaya kita mengenal lingkungan kita, mengenali diri kita, mengenal apapun itu ada kambing itu apa sih kambing ini sebenarnya kita tadaburi kambing ini bagaimana hidupnya, makan minum beranak, kemudian disembelih, kemudian makannya rumput jadi makanan, jadi daging jadi mungkin sperma lagi, jadi mungkin kemudian itu dari tanah, jadi itu barulah itu kalau kita tadaburi nanti kita akan menemukan kebenaran Quran. Jadi Al-Quran itu menyuruh kita mengenali yang pertama apa-apa yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, dan bahkan diri kita, yang perasaan kita itu kan faktual semuanya. Walaupun gak kelihatan kita, tapi kita tahu di dalam diri kita itu ada perasaan yang bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan semangat, bisa merasakan kedamaian dan juga kegelisahan. Kemudian konsep, jadi menerangkan hubungan-hubungan, jadi hukum-hukum yang kira-kira apa yang terjadi itu, oh Allah itu ketika tumbuhan itu Allah lah yang menumbuhkan tanaman. Benarkah Allah itu yang menumbuhkan tanaman? Maka kita harus belajar. Dan insya Allah kita nanti akan menemukan bahwa memang yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Benarkah Allah itu yang menghidupkan dan mematikan? Ini adalah konsep-konsep. Kalau Allah mengatakan huwaladzi yuhyi wa yumiit, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Benarkah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan? Apakah kita ini bukankah kita ini hidup mati ya dengan begitu pokoknya gitu kan. Enggak ada kok Allah itu mana, kalau benar Allah itu menghidupkan mana enggak kelihatan. Kapan Allah menghidupkan, kapan Allah mematikan? Allah masih mati, mergo mati kecelakaan kan gitu. Mergo mati mergo penyakit kan gitu yang kita tahu. Ya. Wallahu yakbidu wa yabsut. Allah itu menyempitkan dan meluaskan rezeki. Benarkah Allah itu menyempitkan dan meluaskan rezeki? Bukankah yang memberikan kita rezeki itu pekerjaan kita, jabatan kita, bisnis kita, investasi kita? Benarkah Allah itu yang memuliakan? Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, yang memuliakan manusia dan menghinakan manusia. Benarkah itu semua Allah yang melakukan? Nah, kita dibimbing oleh Allah ya, setelah mengenali itu tadi kita dibimbing oleh Allah untuk belajar tentang hubungan hukum satu dengan yang lain, karena Allah menerangkan bahwa yang berlaku inil hukmu illa lillah, hukum yang berlaku atas alam ini hanya hukumnya Allah, tidak ada hukum yang lain. Jadi Allah itu menerangkan kepada manusia apa sejatinya yang terjadi, ini mengapa terjadi, bagaimana itu terjadi ya, itu diterangkan oleh Allah SWT. Cuma kayak kita kan tidak semua paham. Bahkan ada orang yang membantah itu dengan dalil-dalil yang ilmiah, sehingga kita ini kadang-kadang juga kalau tidak menguasai ilmunya, dia dibantah dengan fakta-fakta ilmiah dan sebagainya, kita mungkin tidak bisa menunjukkan apa alasannya atau kebenarannya di mana, buktinya bahwa Allah yang melakukan ini di mana. Tapi insya Allah kita nanti akan menemukan, sampai akhirnya kita akan menemukan, dan kita meyakini itu tanpa keraguan sedikit pun ya, bahwa oh betul sekali, sehingga kita itu hidup kita akhirnya kita menjadi pemenang. Ya, akhirnya kita menjadi pemenang. Ya, innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa kepada Allah itu mereka lah yang menang akhirnya. Yang tidak punya rasa takut, ya, yang terbebas dari semua kesulitan, belenggu-belenggu dunia ini, kita terbebas dan kita bahagia sekali dengan kehidupan kita.
Apapun yang dulu kita pikirkan, kita pengen kaya lah, saya harus kaya untuk bahagia. Wah, salah kabeh tiba. Bahkan kalau kita itu hari ini nggak duit-duit gitu, nggak duit-duit, terus awake loro, renek dulur sing ngendake renek. Itu kita itu nggak perlu sakit, nggak perlu sedih kita itu. Bahkan kita akan tertawa bahagia, masya Allah, ketika kita mengenal Allah itu. Ya. Nanti kita akan belajar apakah betul itu semua. Ya. Setelah banyak ya konsepnya nanti, masya Allah. Jadi Allah yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, Allah yang menguasai, Allah yang menguasai. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah itu kuasanya mutlak kepada manusia. Ya, apapun itu ternyata innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun yang terjadi, kita itu punya penglihatan dan bisa melihat itu, ternyata kalau nggak diberi penglihatan oleh Allah, kita itu tidak bisa melihat. Orang punya mata, tidak bisa melihat. Kenapa? Tidak diberi diambil penglihatannya oleh Allah SWT. Jadi kita nanti akan belajar konsep-konsep ini, kita buktikan apakah itu betul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami konsep-konsepnya, Allah itu membimbing kita. Jadi sebagai pendidikan, ya, sebagai pengetahuan atau sebagai keilmuan. Jadi kita kan belajar ilmu gitu, untuk mencapai hikmah. Ya. Belajar sebuah pengetahuan agar kita nanti berpengetahuan, ya, berilmu. Kita akan menjadi orang-orang yang alim. Kalau di dalam Al-Quran disebut ya orang alim atau ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang punya hikmah, sebagaimana para nabi, ya, yang diberikan Allah kepada para nabi itu selain kitab adalah apa? Hikmah. Wa yu'allimuhul kitab wa hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya, jadi Allah itu memberikan kepada para nabi itu kitab, ya, ayat-ayat qauliyah, firman-firman, ya. Kemudian apa? Hikmah. Hikmah itu kefahaman atas petunjuk itu. Karena konsep-konsep ini nanti baru konsep. Apakah kita faham? Apakah kita kemudian bisa menggunakan, ya, daripada pengetahuan kita itu untuk keuntungan hidup kita? Nah, di situ. Ya, jangan-jangan kita banyak punya pengetahuan tapi hidup kita kok masih sengsara, gitu kan? Berarti hikmahnya kurang. Ya. Jadi tidak salah memilih hikmah. Maka Pak Heru ini tidak boleh tidak bahagia. harus. Nggih, memang begitu. Jadi Sudah memegang hikmah. ayatnya itu begini, Pak. Ayatnya itu begini, wa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka apabila sudah datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan merasakan ketakutan, dia tidak akan merasakan kesedihan. Enak emang seneng tok. Enak seneng tok. Masya Allah. Enak optimis tok. Jadi melihat masa depan itu enak seneng tok. Hidup itu menjemput kebahagiaan. Hidup itu menjemput karunia. Hidup itu akan. Jadi kita itu tidak ada khawatir dengan masa depan. Masa depan kita itu kemenangan, masa depan kita itu surga, masa depan kita itu kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita yang sekarang. Nah, tadi kita sudah bicara dua konsep. Pertama, dimensi. Saya mengikuti ini, masya Allah, alhamdulillah setelah saya bertemu dengan Profesor Haryono ini banyak pencerahan yang saya peroleh sehingga saya bisa menyusun ini agak lebih urut, Bro. Tadinya tidak bisa, Bro, seperti ini, Bro. Morak-marik, Bro. Alhamdulillah. Jadi setelah kita disuruh mengenali segala sesuatu, kemudian kita diajari, diberitahu oleh Allah hubungan segala sesuatu, maka kita diberi bimbingan oleh Allah apa? Cara mengelola, cara kita menggunakan hidup kita, menggunakan waktu kita, menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, menggunakan hati, akal, perasaan kita ini semua agar kita itu memperoleh yang kita inginkan, agar kita itu memperoleh kebahagiaan, kekayaan. Jadi kalau definisi kekayaan itu nanti kita akan berubah dengan belajar Quran. Kaya itu ternyata orang punya uang triliunan itu belum masuk kategori kaya bisa dalam Al-Quran itu. Bahkan kamu punya seluruh dunia ini. Jangankan cuma punya ribuan triliun, kamu punya seluruh dunia bumi ini, kamu bisa jadi kategorimu itu masih orang miskin sekali dan orang yang sengsara sekali dengan Quran ini. Dan kita diajari oleh Allah juga, ya, bagaimana caranya agar kita membuktikan bahwa konsep Allah itu benar gitu. Kita dibimbing oleh Allah supaya kita itu akhirnya menyadari, oh iya ya,
Yang dingendikane Gusti Allah ini bener 100%, mungkin 1000%, mungkin 1.000.000%. Benar sekali. Karena batasan kebenaran itu Masya Allah. Yang tidak hanya 100%, karena 100% itu hanya yang kita kenal dengan akal kita. Ya. Kita akan begitu merasakan kedahsyatan petunjuk Allah itu bagi kehidupan kita. Jadi kita nanti akan memperoleh dalam kehidupan kita itu lebih dari sekedar yang kita bayangkan, lebih dari sekedar yang kita minta. Kadang-kadang kita itu cuma minta kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma arzuqna, Allahumma apa yang minta kepada kita itu Rabbana atina fid dunya, karena minta intinya minta kesehatan, minta rezeki, minta umur panjang, minta anak-anak yang soleh-soleh. Kita nanti insya Allah akan merasa diberi oleh Allah itu yang jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada itu semua. Dan kita dibimbing bagaimana caranya. Ini pun pinter menit. Kasih saya nggak lihat 25. Loh, Kasih 3 menit. Masya Allah. Nanti habis sholat lanjut. Pak Yura kerasa ya. Pikir saya mau bicara cuma 10 menit. Tapi insya Allah akan selesai sedikit lagi ya. Jadi kemudian kita itu dibimbing oleh Allah, caranya bagaimana kita akhirnya merasakan kebenaran daripada petunjuk-petunjuk Allah, sehingga kita akan, oh iya ya, itu akan menjadi prinsip hidup kita, menjadi pengetahuan yang akan kita ajarkan kepada diri kita dan anak cucu kita, menjadi pelajaran yang akan kita sebarkan di alam semesta, yang akan kita suarakan, yang akan kita dakwahkan, yang akan kita jadikan itu sebagai mungkin tulisan-tulisan di dinding-dinding, selain di dalam dinding-dinding hati kita. Itu di dinding-dinding ini mungkin prasasti-prasasti ini akan kita tuliskan kalimat-kalimatullah. Maka insya Allah sebentar lagi kita akan nyambung bahwa orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah, karena Al-Quran itu benar-benar bukan sesuatu yang biasa. Kita bagaimana caranya? Itu kadang-kadang kan mustahil gitu ya. Kayaknya enggak. Orang kafir itu mintanya kepada Nabi. Orang yang tidak beriman itu mintanya kepada Nabi itu laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Mengapa Allah itu enggak nampak ngomong di wiharwaku gitu kan. Jadi mereka itu tidak percaya bahwa Allah itu yang menciptakan kita, bahwa Allah itu yang akan membangkitkan kita setelah kita mati. Itu mereka tidak percaya. Apa mana buktinya? Buktinya mana? Kalau ada surga dan neraka itu bahkan kita hari ini dipantau koyo wis tau rono wae. Nek ora percaya rono dhisik. Kadang jawabnya kita cuma begitu, akhirnya nggak ketemu juga kan. Akhirnya kan nggak ketemu juga ya. Berbantah-bantahan soal itu. Lah kita dibimbing oleh Allah itu bagaimana supaya kita tidak membantah, supaya kita mengakui kebenaran kalimat-kalimatnya, konsep-konsepnya itu. Bagaimana sih caranya? Dan hanya Allah yang bisa mengajari kita. Kenapa orang kafir tetap dalam kekafirannya? Kenapa orang yang tidak beriman tetap dalam ketidakimanannya? Kenapa mereka itu tidak bisa melihat kebenaran yang Allah turunkan, yang Allah beritahukan kepada kita? Dan bagaimana agar kita ini manusia ini bisa melihat kebenaran-kebenaran itu? Itu dibimbing oleh Allah. Jadi Allah itu tidak nyok, ini loh, sing bener ini. Nek sakarepmu piye caramu ndak? Allah itu tak kasih tahu caranya. Dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran itu. Al-Quran itu contohnya ya satu ayat di dalam surah. Aduh saya itu hafal ayatnya tapi tidak tahu di mana tempatnya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tasbita. Sekiranya manusia itu, mereka itu mau melakukan apa-apa yang kami perintahkan, mau mendengarkan apa-apa yang kami nasihatkan, mau mengikuti. Jadi di sini Allah itu menyuruh kita itu untuk ngikutin sih, mengerjakan semua perintahnya. Perintahnya itu kita kerjakan. Kita diperintah beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu, maka kita beriman. Kita diperintah beribadah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, maka kita beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, maka kita mendirikan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, maka kita takut kepada Allah. Semua perintah Allah itu kita kerjakan. Lakana khairal lahum, itulah yang paling bagus untuk dikerjakan manusia. Wa asyadda tasbita, karena yang demikian itu akan sangat dahsyat membangun
jati diri kita. Sangat dahsyat membangun keimanan kita, keilmuan kita, dan amal kita. Jadi takwa itu ada 3 unsur. Iman itu yakin. Jadi yakin iman ini perlu kita bangun. Tidak bisa serta-merta orang itu mungkin langsung iman, itu tidak bisa. Karena iman itu mungkin dari sedikit. Karena orang yakin itu mungkin nggak ada di antara kita yang ada adalah diyakinkan, belajar yakin sampai akhirnya betul-betul bisa yakin. Maka bagaimana caranya kita membangun keimanan agar keimanan kita itu bisa dahsyat, bisa tidak goyah, bisa sempurna. Keimanan kita betul-betul tidak ragu-ragu lagi dengan Allah. Kita betul-betul bisa membenarkan Al-Quran. Al-Quran ini benar banget, gak enek salah saiki-iki. Itu bagaimana caranya? Nah, ini dengan ini tadi, mengerjakan semua perintah Allah, termasuk menjauhi larangannya. Itu sangat dasar membangun keilmuan kita. Manusia ini derajatnya, bobotnya, kualitasnya itu ilmu. Selain iman, setelah iman ilmu. Ilmu kita itu sebagai muslim, sebagai orang mukmin, kita itu harusnya ngerti itu SpaceX, rudal, drone. Kita tidak boleh tidak. Maka orang Islam itu haram bodoh. Haram. Kecuali ya memang kepepet itu lanjut gimana ya. Nah, kita masuk Islam udah tua misalnya wes kecuali. Tapi tetap diperintah Allah belajar, karena bagaimana orang yang belajar bisa bodoh? Sakit nangkep betul maksudnya? Iya. Logikanya kalau orang itu mengikuti Allah dan Rasul nggak mungkin jadi orang bodoh. Kita bahkan ngerti biologi kesehatan. Karena itu ya, kita harus menguasai ilmu dunia dan ilmu gaib, ilmu akhirat. Ilmu yang ditunjukkan Allah itu tidak hanya dunia ini yang diciptakan oleh Rabbul Alamin Maliki Yaumiddin. Nah ini nanti bahasan lagi guys, sekedar ini waktunya tinggal 3 menit saya selesaikan. Cara Allah membimbing kita agar kita paham dengan petunjuknya, dengan ilmunya, itu adalah mentaatinya. Nah ketipun tami ya, kita taat. Lah wong urung taat wis bantah sih masalah kan gitu. Ora gelem lakoni sik ning wis bantah. Oh ora mungkin. Sopo dogma. Sopo hayal. Wong itu bagaimana ya orang itu wong mabuk agama katanya. Sholat orang itu apa-apa. Sholat padha wae. Masya Allah ya, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tidak pahamnya kita dengan pendidikan Allah. Ya, karena urung lakon. Sedangkan orang-orang yang sudah ngelakon itu sudah sampai jauh gitu. Orang-orang itu sudah menemukan Allah itu sudah Masya Allah, sudah tidak peduli lagi dengan orang-orang itu yang memang jahilin, orang-orang jahil, orang-orang Masya Allah. Na'udzubillah. Orang-orang tidak paham agama, tidak mengenal Allah, tidak bisa melihat Allah. Kemudian setelah kita mentaati Allah, Allah akan membangun kekuatan kita dalam keimanan, dalam keilmuan, dan dalam amal. Perilaku kita, tidak hanya, tapi perilaku kita. Jadi namanya orang yang dididik Allah itu nggak mungkin pinter nih mau ngomong dok gitu. Insya Allah tidak. Tapi ilmu itu kelakuannya nanti laku. Karena itu memang diamalkan. Bagaimana kita mentaati Allah, kita tidak melakukan. Jadi yang penting apa? Dilakukan gitu loh. Orang mau dipengetahuan kok, itu tidak berarti pada kognitif dan apa nih, afektif mungkin gitu. Tapi betul-betul menjadi perilaku, dihayati, dihidupkan dalam bangun tidur, bangun pagi, sholat, ya berdoa ya. Dilakoni sih. Kakek tangurung ngerti. Doa ini di rumah kita nang ora gejala kan tenang. Ning gelem sih gitu. Maka kewajiban orang tua membimbing anaknya. Maka di satu kaidah itu ada orang tualah yang menjadikan anaknya itu majusi, ya, Yahudi, Nasrani, atau menjadikan seorang muslim. Maka anak kita yang masih fitrah, yang masih, ini kewajiban orang tua mendidik mereka. Pukul kalau mereka tidak sholat. Ini karena mereka belum paham. Nanti kalau sudah ini dikerjakan semua, mereka nanti akan paham pada suatu saat. Kalau sudah demikian, iman kita bagus, ya, ilmu kita bagus, dan amal kita baik, itu kita kerjakan. Wa idza la atainahum min ladunna ajran azima. Kalau itu sudah terjadi pada kalian, kalau itu sudah kalian lakukan, ya. La atainahum min ladunna ajran azima. Sungguh akan aku berikan kepada kalian itu karunia yang besar sekali.
yang tidak diperoleh oleh orang selain itu. Artinya yang tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, itu tidak mungkin memperoleh itu. Berarti mereka tuh tetap terombang-ambing dalam kebingungan, tidak punya pegangan, tidak punya tujuan hidup, tidak punya orientasi hidup. Rumah sana urip yang boleh duit, boleh jabatan, direwangi korupsi, boleh pengaruh, direwangi apa itu namanya, Masya Allah, menjanjikan janji-janji PHP ya. Enak sing ngaspal dalan iku mung separuh. Kok separuh engko nek dadi. Aku nek ora dadi tak klothok meneh aspal. Sampai begitu itu dalam rangka mencari itu tadi. Karena enggak ngerti pegangan itu apa. Wong urip itu kudu piye. Golek duit itu ditumpuk-tumpuk nganti ora ngerti, ora iso menikmati duwite dhewe. Nah kita itu akan diberi ganjaran oleh Allah itu berupa kefahaman-kefahaman rumus-rumus dalam kehidupan. Sehingga kita itu perilaku kita itu Masya Allah, yo rajin, yo sregep nyambut gandeng, caranya bener. Loh, apa yang sregep itu, setiap yang sregep itu dapat sih bener. Sregep korupsi, sregep ngapusi, sregep dolim. Golek apa? Sing digolek jane padha, ning carane beda. Hasilnya wah, yen langit dan bumi. Sijine setruk. Sing sijine iki urip mung penak tok. Masyaallah. Kayak udah terbang ke langit. Iya. Kenikmatan itu jangan diukur dengan apa. Nikmat dunia itu mata engkol kata. Betul sekali. Mata ulur, kesenangan dunia ini apa? Masya Allah. Tolilun, kecil. Kenikmatan kita itu bersama dengan Allah kayak terbang ke langit. Kayak udah, dunia ini kecil. Kita akan dibimbing oleh Allah itu terbang ke langit, menikmati taman-taman surga. Kita akan menyaksikan itu dengan hati kita. Wala hadainahum siratan mustaqim. Jadi setelah kita itu dengan ilmu, dengan perilaku kita yang baik, dengan kedisiplinan kita, dengan attitude kita, dengan karakter kita yang bagus, kita menjadi orang-orang terbaik. Maka disitulah ya Allah tuh memberikan kerajaan kepada kita, memberikan ya kalau kehidupan itu sukses ngoten lah nggih. Carane jadi anak nyambut gawe yo itu pasti anak-anak terbaik. Iya, kalau kita mengikuti Quran, enggak mungkin anak-anak kita itu jadi anak lemah, jadi anak yang durhaka. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang penting kita bisnis kok bangkrut, tidak mungkin kalau kita belajar Quran. Tidak akan terjadi. Karena kita sangat kuat keimanan kita, keilmuan kita. Ilmu itu kita pegang dulu. Wong bisnis bangkrut itu karena bukan seperti yang kebanyakan yakin ya, jatai gitu. Tidak ada. Allah itu menjatah kejelekan itu tidak ada. Tidak ada sama sekali, masalah alhamdulillah. Jadi kita harus belajar kepada Quran ini. Jadi kalau ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayyi'atin faminafsi. Apa yang baik itu dari Allah, yang jelek itu dari dirimu. Penyakit ini dari diri kita, ya, kebangkrutan dari diri kita, kesalahan kita dalam perilaku. Kita tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal petunjuknya. Bahkan kemelaratan, penderitaan, kesengsaraan kita itu karena kesalahan kita. Kalau kita mengikuti Allah, tidak mungkin itu kita rasakan. Tidak mungkin, jauh sekali. Kalaupun itu menimpa kita terbebas. Misalnya kita ini kok darulah, karena ada unsur yang namanya ujian. Ujian, ya kita harus paham nanti. Oh, musibah itu ada yang sifatnya ujian, bukan karena kesalahan kita, tapi ujian. Layak luanakumullah, ya. Walanabluwanakum, banyak ayatnya yang menunjukkan kita itu diuji oleh Allah. Tapi ketika kita sudah punya iman, ketika kita sudah punya ilmu, ujian itu hanya menjadi kenikmatan juga bagi kita. Misalnya saya gitu ya, saya kena masalah gitu ya. Oh, masalah, saya ditipu orang gitu kan. Saya manajer saya tiga-tiganya itu saya punya 3 manajer itu bersamaan membuat masalah dalam hidup saya. Tapi saya udah nggak peduli, karena saya udah ngerti solusinya. Apa yang ya udah biasa aja sih kayak gitu. Biasa nanti saya cuma fokus beribadah kepada Allah, fokus memperbaiki diri terus karena tujuan hidup saya kepada Allah. Dengan begitu, ya saya kerjakan, tapi ya saya yakin ini yang menolong Allah. Yang menyelesaikan itu Allah, bukan saya. Saya cuma berdoa, meminta, dan berharap kepada Allah. Selesai. Dan kalau saya misalnya harus mikir itu, pikiran saya kan terforsir ya, saya tidak bisa menikmati hidup saya. Saya tidak mau terpenjara dengan dunia ini. Tidak mau. Ya. Saya punya kenikmatan.
saya punya kebahagiaan, saya punya hal yang dahsyat, ya, yang harus saya jaga, yang harus saya ini. Ya, saya pengen bersama Allah terus sampai kapanpun, nggak ada batas. Itu ditunjukkan wala hadainahum siratal mustaqim. Kalau itu semuanya sudah kita peroleh, step berikutnya itu wala hadainahum siratal mustaqim. Maka akan aku tunjukkan kepadamu jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan menuju surga, jalan-jalan merasakan surga, jalan-jalan merasakan kedekatan dengan Allah, ya. Jika kita itu khusyuk berzikir, ya, kalau kita mendengar cerita para wali-waliullah itu, ya, mereka itu ya bisa tidak makan tapi yang tidak lapar, itu saya percaya seperti itu. Ya, mereka bisa punya kesaktian itu saya percaya seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana nanti, ya. Sampai levelnya itu sampai ya kita itu istilahnya wes ya makomnya tinggi, ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti belajar sampai sana. Mekaten nggih, nyuwun pangapunten, ini tentu masih mentah nggih ilmu dari saya. Ini bukan ilmu nggih, ini cuma istilahnya mudzakarah nggih, saling mengingatkan, saling kita sama-sama belajar tuh yang hasil yang kita pelajari apa. Ini saya sampaikan pelajaran yang kami pahami dari saya, mudah-mudahan ada gunanya bagi panjenengan dan terutama bagi saya, karena saya belajar terus, saya terus menikmati hidayah, menikmati petunjuk bimbingan Allah ini, dan saya merasakan hasilnya memang dahsyat luar biasa. Memang ya, saya dulu gampang sakit gitu, sekarang alhamdulillah ya, sakit itu kayak udah kayaknya Ripun ini sudah diceritakan, tapi fakta bagi saya itu. Saya tuh pusing itu ya udah lupa saya baru pusing. Ada pusing-pusing itu apa ya? Urip itu mana mus meneng kan. Ya ada masalah banyak, ini kalau tak gagas gitu. Semuanya baik, dan akhirnya semuanya baik. Masya Allah. Saya hidup saya itu kayak diperbaiki, itu siapa yang memperbaiki hidup saya itu saya tidak ngerti. Misalnya gini, saya gini sedikit lagi. Misalnya begini ya, yang kenapa saya sangat senang sekali dengan hidup saya. Misalnya saya dulu gampang sakit. Sekarang tuh alhamdulillah itu kan. Sakit itu saya kayaknya udah enggak panik lagi saya sakit. Sakit, begitu sakit saya apa ini kok mau misalnya saya makan ngawur gitu kan, makannya ngawur. Seminggu beladak makan kambing terus misalnya gitu kan. Itu kok mulai oh ya Allah, ini sudah waktunya saya harus membaca Al-Quran. Belajar Al-Quran, meditasi, mungkin konsentrasi dalam itu. Oh darulah masalah selalu berhasil satu hilang. Pusing apa gitu. Dulu gampang sekali saya itu pusing. Dan pusing ya sudah butrek, paramek, apa melihat panadol, apa. Sekarang saya tuh udah pernah alhamdulillah. Tidur dulu sulit tidur gitu. Dulu punya hutang, sekarang alhamdulillah enggak punya hutang. Dulu gampang apa ya namanya, ya sedih itu gampang sekali ya, perasaan negatif itu gampang. Sekarang itu alhamdulillah. Jadi dulu saya tidak punya masjid, sekarang punya masjid, punya madrasah dunia, ini bikin yayasan, bikin lembaga pendidikan, ada pondok yang ini tadi yang diceritakan hari ini wisuda santri, alhamdulillah, dan berkembang semuanya, masya Allah. Bisnis saya itu motor bekas itu kan bisnis yang sulit, jadi kalau kami mungkin terbesar nasional itu memang betul adanya, tapi bukan karena kami besar, karena bisnis motor bekas itu memang dasar, bisnis motor bekas itu nggak ada yang besar. Jadi saya ngerti di Jakarta itu ada Bintang, Bandung itu Sanjaya, Semarang Pedagang, di Malang ada Mustika, di Lampung ada XL apa. Itu kita tahu semua gitu. Kami mungkin terbesar betul nasional gitu kan. Kita itu kalau kumpul di luar negeri kalau dituruti setahun bisa 3-4 kali, kita itu lumpur-lumpur dan sipit-sipit semua itu. Sing Jawa itu kita cuma saya gitu. Saya sipit karena belum. Terus saya menghafal Quran. Dulu ndak ada istilahnya kok inspirasi dari mana kok saya itu walaupun baru dapat 8 juz hari ini. Tapi ini semua bentuk apa ya? Hidup saya itu kok sudah diarahkan gitu ya. Yang tanpa saya piye carane itu saya ndak tahu, tiba-tiba hidup saya itu semuanya kok menjadi kenikmatan. Dan itu saya memahaminya, oh itulah Allah memang ketika semua janjinya itu saya temukan di dalam Al-Quran. Sehingga saya akhirnya menjadikan way of life. Jadi perjuangan saya itu adalah bagaimana saya ini mengenal Allah, bagaimana saya memahami petunjuknya, bagaimana saya bisa mengamalkannya. Itu perjuangan saya yang paling besar dalam kehidupan saya. Karena apa? Urusan saya
bukan saya yang mikir. Ketika saya mengikuti Allah, ketika saya mentaati Allah, itu nasib saya itu hanya Allah yang tahu, dan itu yang paling baik. Kalau saya berpikir yang lain mesti salah itu pikiran saya itu. Saya mikir bisnis ini itu keliru. Bukan satu orang yang nggak mau berpikir hari ini. Misalnya aku beli mobil ya, saya kan punya dealer, selain motor ada mobil, ada properti gitu. Misalnya anak-anak itu beli mobil, motor kamu tuku toli elek barang itu, dhuwur sisan regane gitu. Tapi tiba-tiba payu badine akeh sing tuku seneng lanang. Nek payu terus sing tuku gelo itu kan rada masalah kan. Sing tuku seneng ini kan logikanya piye? Sehingga saya itu sekarang malas berpikir. Angger mikir itu diwelehke terus kalau bisa lah. Kowe itu rasa mikir apa-apa. Monggo. Monggo. Ngaten nggih, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada gunanya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan rahmat dan barokahnya, sehingga apapun pokoknya hidup kita senang ya. Hidup kita senang dan kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Makatan dan pangapunten barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.